Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita presensi dulu ya. Yang hadir bilang hadir ya. Tia Ivanka. Hadir Bu. Devani Arsya. Sakit Bu. Oh sakit. Oke, Agustina Berliani. Hadir. Nadia Sarma ada. Oke. Yang nggak hadir hari ini siapa ya? Selain Devani. Nela kenapa Nela? Oke. Terakhir ada Tri Intan hadir. Oke. Nah teman-teman, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai teks persuasi, iklan, slogan, dan poster. Nah sebelum kalian kesini nih, apa sih kita tujuannya untuk belajar teks persuasi, iklan, slogan, dan poster ini? Ada yang tahu nggak tujuannya? Tidak. Nah tujuannya kita bisa supaya menggunakan teks persuasi dalam iklan dan juga slogan sekaligus poster. Sebelum kesini, ibu mau tanya, kalian kesini tadi lihat di jalan, lihat papan reklame yang besar itu enggak? Iya. Nah, lihat ya, tadi Nadia lihat apa? Calon lurah. Calon lurah. Nah kayak gitu tuh termasuknya ke dalam apa ya kira-kira? Masuknya ke iklan, slogan atau poster ya kira-kira? Poster. Masa sih? Poster. Slogan, iklan, masa sih? Nah hari ini kita bakal belajar mengenai teks persuasi, iklan, slogan maupun poster. Gitu ya. Lanjut ke apa itu teks persuasi? Jadi teks persuasi ini berasal dari kata membujuk. Nah biasanya di sini ditandai dengan ajakan atau perintah halus. Nah teman-teman nih yang cowok biasanya kalau setiap sore kalian main bola, ngajak temennya, yuk kita main bola yuk. Nah itu adalah salah satu kalimat teks persuasi. Nah kenapa? Karena di situ biasanya ditandai dengan kata kunci sering muncul, ayo mari laksanakan dan hindarilah. Terus selanjutnya mengandung ajakan, selalu ada perintah halus untuk berbuat sesuatu. Kemudian kaya akan fakta, penulis memberikan data agar mereka itu percaya, tidak asal bicara. Nah misal nih contohnya Mas Anas mengajak Mas Yoga, Yoga ayo kita main bola di lapangan nanti sore. Nah jadi itu tujuannya apa? Tujuannya biar si Mas Yoga ini percaya dengan Anas, karena mereka mau melakukan permainan sepak bola seperti itu ya. Lanjut ke mengenal iklan. Nah tadi sudah ada teks persuasi. Biasanya teks
persuasi ini digunakan untuk menulis iklan juga. Nah, iklan itu apa? Iklan itu adalah definisi pesan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Nah, jadi di sini ada salah satu iklan webinar nasional Ruang Guru. Di sini ada namanya webinar nasional, ada nama acaranya, terus kemudian ada biaya pendaftarannya, ada juga alamat khusus pendaftaran, ada juga informasi ketersediaan tempat. Nah, kenapa di sini ada alamat khusus pendaftaran? Jadi mereka biar tahu kemana kita akan mencari ketika kita akan mendaftar. Nah, ini juga jenis iklan itu ada iklan barang maupun jasa. Terus kemudian di sini ada kota terbatas. Kenapa dituliskan kayak gitu? Karena biar mereka ini tahu bahwa cuma ada slot terbatas dan mengancam mereka untuk cepat-cepat ya benar mendaftar atau membeli jasa yang kita jualkan gitu ya. Terus ada juga menggunakan media elektronik. Nah, biasanya iklan selain menggunakan seperti ini ada juga di iklan. Contohnya ibu punya contoh menggunakan iklan menggunakan media elektronik yang ada drama dan juga geraknya. Sebentar ya. Contohnya kita lihat bareng-bareng ya contohnya ya. Nah, di sini ada iklan apa kira-kira nih? Kita udahan aja ya. Kenapa? Kamu sukanya makan beng-beng langsung. Tapi papaku setujunya beng-beng dingin. Maafin aku. Beng-beng, tempat kerja satu kita. Beng-beng satu. Makan yang beda. Haruskah kita lantas bisa meski sama-sama suka beng-beng? Oke. Itu tadi jenis iklan barang atau jasa anak-anak? Barang ya, kenapa barang? Karena ada apanya? Produknya, betul. Oke, nah di sini juga menggunakan drama ya. Tadi ada dramanya, ada apa tadi di dalam sini? Ada drama kita udahan aja ya karena kamu sukanya beng-beng dingin. Orang tuaku sukanya beng-beng ya langsung dimakan gitu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita tentang mengenal slogan gitu. Nah, tadi sudah mengenal iklan, terus kemudian kalimat persuasi. Nah, sekarang kalimat persuasi juga digunakan untuk slogan. Slogan itu apa sih? Slogan itu biasanya kalimat pendek, singkat, dan mudah diingat. Nah, tujuannya slogan itu sebagai moto atau pengingat ya. Jadi di sini ada sebagai identitas, ada mempengaruhi pembaca dengan kalimat yang bermakna dalam. Ada juga contohnya, ini daerah Solo berseri. Biasanya ini juga biasa digunakan sebagai kalimat kepanjangan ya. Solo berseri itu kepanjangan dari bersih, sehat, rapi, dan juga indah. Terus ada juga layanan masyarakat, orang bijak, taat pajak. Ada juga mengenai lingkungan, bersih tamanku, nyaman hatiku. Gitu. Lanjut. Ada mengenal poster. Nah, kalau poster ini hampir sama dengan iklan, tapi dia hanya menggunakan karya seni grafis yang menggabungkan tulisan dan gambar. Biasanya poster ini digunakan, Mbak simpan dulu ya HP-nya ya. Simpan dulu ya Mbak Vanessa HP-nya. Nah, jadi kita hari ini poster itu biasanya ditempel di tempat yang ramai atau tempat umum nih. Contohnya ada pasar, terus kemudian ada sekolah, ada juga layanan-layanan kesehatan kayak puskesmas, terus seperti rumah sakit gitu ya. Terus ada juga syarat-syarat poster yang baik. Nah, syarat poster yang baik itu gambar harus dominan dan menarik. Terus kemudian tulisannya singkat namun jelas. Terus ada penempatan di lokasi ramai seperti sekolah, pasar, dan mal. Kenapa poster ini ditaruh di tempat-tempat yang ramai? Karena poster ini biar bisa banyak yang lihat. Semakin banyak yang lihat nanti semakin mereka tahu poster apa di situ. Nah, ada poster pengumuman sama poster iklan layanan masyarakat. Nah, biasanya kalau poster pengumuman kalian sering nggak lihat kayak gelar karya, terus kemudian ada lomba-lomba. Itu biasanya pengumuman, itu maksudnya ke poster pengumuman. Ada juga poster iklan layanan yang fokus pada ajakan melalui tindakan sosial atau membeli produk. Gitu ya. Sebelum kita lanjut, Ibu ada
Nadia ajar. Boleh minta tolong Mas Anas dan Mbak Nadia untuk membantu Ibu menggelarkan ini. Kita akan bermain monopoli. Sebelum kita bermain monopoli, Ibu membagi kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya terdiri satu kelompok 5 orang ya. Iya, panjang. Boleh perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Mbak Agis, yuk mewakili kelompoknya. Mbak Sofi, Mbak Sabrina, oh ya Mbak Sida, Mbak Ivanka. Ya, ini di sini sudah ada namanya ya. Silahkan kalian untuk tuju sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu di sini sudah membawa monopoli. Nah, jadi sistem permainannya ini ada peta 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, di masing peta ini masing-masing mempunyai posko. Ada posko telur gulung, ada posko dilarang merokok, ada posko es teh, dan posko yang masih banyak lagi. Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk bisa maju ke depan untuk melemparkan dadu. Nah, nanti misal kelompoknya Mbak Agis berhenti di gambar telur gulung ini, berarti nanti kelompoknya Mbak Agis harus bisa membuat iklan, slogan maupun poster yang sesuai dengan posko tersebut, gitu ya. Oke, sekarang sebelum kita mulai permainannya, dari kelompok yang tadi udah Ibu sebutkan, siapa yang mau maju ke depan untuk mewakili kelompoknya? Saya, Mbak Sofi, terus saya, yuk Mbak Agis, Mbak Sina, Mbak Ivanka. Ya itu ditaruh aja. Nah, kelompoknya Mbak Sofi, Mbak Agis, Mbak Sina, Mbak Ivanka, Mbak Agis, dilihat ya nanti perwakilan kelompoknya kalian dapat apa ya. Startnya dari garis ini ya Mbak. Siapa yang mulai duluan? Sida. Yuk, dilempar ya Mbak Sida. 6. Ayo Mbak Sida. Nah, ke sini. 6. Berarti Mbak Sida dapat apa ini kelompoknya Mbak Sida? ST. Oke, silakan Mbak Sida untuk kembali ke tempat duduk ya. Buat tentang iklan mengenai ST ya Mbak Sida. Oke, selanjutnya Mbak Sofi. Berapa itu Mbak Sofi? 5. Oh iya, kalau 5 lanjut. Nah, itu matahari ada kartu kesempatan. Silakan kelompoknya Mbak Sofi buka satu kartu kesempatan. Dapat apa kelompoknya Mbak Sofi? Susah nggak? Mau dibantu? Bisa? Oke. Coba yang lebar dapat apa itu kira-kira Mbak Sofi? Selamat kamu. Silakan untuk menuju ke posko terdekat dan menempati posko tersebut dengan membuat poster iklan atau slogan. Cari posko terdekat yang belum dimiliki oleh temanmu. Tadi Mbak Sida, kelompoknya Mbak Sida sudah ST. Berarti mau mundur atau maju? Oke, maju. Posko terdekat Mbak. Nah, berarti sini ya. Ini kelompoknya Mbak Sofi dapat apa ini? Dapat bengkel mobil. Berarti silakan untuk membuat produk iklan jasa mengenai bengkel mobil. Silakan Mbak Sofi. Oke, selanjutnya kelompoknya Mbak Ivanka. 1, 2, 3. Iya. 6 sama. Putar lagi. 1, 2, 3. Ini nggak lurus ini jadinya kita kayak dulu. 3 ya. Dapat 3 ayo Mbak. 1, 2, 3. Dapat kartu kesempatan juga. Ayo Mbak Ivanka dibuka. Iya itu biar tidak gampang lepas. Mau dibantu
terdapat pelanggaran karena telat membayar pajak. Silakan untuk mundur, mencari posko terdekat dan membuatlah poster atau iklan atau slogan untuk melunasi pajaknya. Mundur, berarti kalau mundur ke poster apa? Ke poster dilarang merokok. Berarti silakan untuk membuat poster mengenai dilarang merokok. Terima kasih kelompoknya Mbak Ivanka. Lanjut kelompoknya Mbak Agis ya. Dapat apa Mbak Agis? Maunya Mbak? Kelompoknya Mbak Agis dapat apa ini? Mau boba. 2, 3, 4. Dapat apa ini? Ayo Mbak Agis ya. 1, 2, 3, 4. Dapat sampah. Ya bawa pulang ya sampahnya ya Mbak Agis ya. Bercanda. Nah, silakan untuk membuat poster mengenai sampah. Gitu ya. Oke, silakan untuk bisa mulai berdiskusi dari masing-masing kelompoknya. Sembari berdiskusi, Ibu mau? Iya. Yuk, kelompoknya Mbak Sofi, sampai mana kelompoknya Mbak Sofi? Ada kesusahan nggak? Bisa? Bisa ya? Oke. Oke, waktu berdiskusi sudah habis ya. Silahkan untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Siapa yang mau maju dulu nanti dapat hadiah dari Ibu. Yuk Mbak Sofi. Tadi Mbak Sofi dapat apa kelompoknya Mbak Sofi? Bengkel. Dapat bengkel. Baik teman-teman, kelompok saya mendapatkan di posko bengkel. Jadi saya membuat poster tentang Bengkel. bengkel. Jadi dibaca 1 tahun bergaransi di sini. Bengkel mobil dan motor. Jangan tunggu mogok, mari kita servis mobil dan motor Anda sekarang agar perjalanan selalu aman dan nyaman. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Sofi. Terima kasih ya Mbak Sofi. Kelompoknya Mbak Agis, Mbak Ivanka, Mbak Sida. Yuk, maju sekalian. Nggak apa-apa. Sampah. Jadi aku membuat poster yang isinya itu kelola sampah untuk selamatkan bumi. Terus lanjut ini. Paru-parumu bukan tempat untuk asap. Mari ciptakan udara bersih tanpa asap rokok di sekitar kita. Mbak Sida. Saya dapat petak 6 es teh. Jadi haus melanda, segarkan harimu dengan es teh manis. Oke. Usir dahaga seketika. Nah, Ibu punya hadiah nih buat kalian. Tadi Mbak Sofi belum ya? Yuk ke depan dulu Mbak Sofi. Makasih. Iya, selamat ya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk Pak kelompok ini. Oke, cukup pertemuan hari ini ya. Silakan untuk pertemuan ke depan. Ibu minta kalian mengamati salah satu poster iklan atau slogan yang kalian temui di sekitar kalian. Bisa kalian ambil sumbernya dari televisi maupun ambil dari kalian temukan poster-poster yang ada di jalan ya, seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari